Hadirin, sebelum kita tampilkan qori kita yang lain, mari bersama-sama dengan khusyuk kita simak sambutan sekaligus siraman rohani singkat oleh Ketua Himkah Jakarta, Bapak Ustadz Haji Syamsul Arifin Nababan. Kami persilakan. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى في آيات أخرى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya tim yang hadir ke Labuhan Batu dalam keadaan yang sehat wal afiat. Pak Wakil Bupati, Buya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Perlu saya laporkan bahwa tamu kita, dua orang qori internasional yang datang dari Republik Islam Iran, hadir di Indonesia, tepatnya pada hari Jumat yang lalu. Tapi sayang, baru kali ini beliau berdua menginjakkan kakinya di Jakarta, di Indonesia. Tiba-tiba beliau menghadapi persoalan yang sangat luar biasa. Waktu itu musim banjir di Jakarta. Ini luar biasa. Sampai kami panitia, Bapak Ibu, tidak dapat berjumpa dengan beliau karena akses jalan menuju ke bandara tidak dapat dilalui. Akhirnya dua orang tamu kita yang semestinya malam itu juga harus diterbangkan ke Medan, terpaksa kita inapkan di Jakarta satu malam, dan beliau dengan sangat kita sayangkan terpaksa datang sendiri ke Kedutaan Republik Islam Iran di Jakarta tanpa ada yang mendampingi. Ini tentunya pengalaman yang sangat berkesan bagi dua orang tamu kita. Kemudian hari Sabtu kemarin, nanti kalau lahir anaknya kayak Syed Pardi tadi, ya. Tapi begitu saya berdiri tampil mau ceramah memberikan sambutan ini, ibu-ibu berubah, bukan megang perut tapi megang dada.
Amit-amit katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama ini kita lihat bencana begitu silih berganti. Dari hari ke hari masyarakat kita hidupnya semakin materialistis, semakin jauh daripada tuntunan Al-Quran. Maka dengan metode yang terbaru ini sebuah motivasi untuk merangsang kembali umat Islam agar mengenali Al-Qurannya, dan tidak sekedar mengenali Al-Qurannya, tapi dia mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan yang nyata. Bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran tadi, Bapak Ibu, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Quran ini, kata Allah, diturunkan kepada gunung, apa yang terjadi? Allah mengatakan gunung itu bisa meletus karena dahsyatnya isi daripada Al-Quran itu. Kamu akan melihat gunung-gunung itu mau meletus karena dahsyatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mau saya tanya, Al-Quran yang seperti apa sesungguhnya kalau diserahkan kepada gunung, kemudian gunung itu meletus? Apakah Al-Quran yang secara fisik, yang dicetak itu, kemudian diserahkan kepada gunung, gunungnya meletus? Saya pikir pemahamannya tidak demikian. Cobalah ambil, cari gunung yang paling dekat, bawa Quran, naik Bapak Ibu ke bukit, letakkan Quran di sana. Kira-kira bukitnya meletus tidak? Kalau cuma cetakannya ditaruh di sana, tidak memberikan arti apa-apa. Al-Quran yang dimaksud itu adalah apabila Quran itu dibaca Al-Quran itu bergetar hati manusia, gunung-gunung itu mau meletus, bukan ditaruh. Kalau Bapak Ibu bikin kaligrafi di masjid, di rumah, ditulis dari Quran, tidak memberikan faedah yang banyak dan tidak bisa mengusir jin itu. Jin hanya bisa diusir kalau Al-Quran itu dibaca. Betul? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Satu-satunya kitab suci yang masih otentik sekarang ini adalah Al-Quranul Karim. Coba lihat, dari dulu sampai sekarang banyak orang-orang yang ingin mendustakan Al-Quran. Orang-orang kafir menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Ketika orang-orang kafir menuduh Al-Quran itu sebagai karangan Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang itu orang-orang kafir. Ditantang itu orang-orang kafir sama Allah agar orang-orang kafir itu membuat Al-Quran tandingan seperti yang ditulis oleh Muhammad kalau benar tuduhan mereka itu. Sampai-sampai Allah mengatakan demikian, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan ya Muhammad terhadap orang-orang kafir itu, hei orang-orang kafir, seandainya ada profesor ahli bahasa, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, mereka berkumpul disuruh menyusun satu kitab suci yang seperti Al-Quran isinya, apa kata Allah? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Niscaya profesor ahli bahasa, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin itu tidak akan pernah sanggup membuat Al-Quran tandingan sama seperti Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Betul? Sanggupkah orang kafir membuat Al-Quran tandingan? Coba Bapak Ibu saya tanya, adakah sekarang ini Al-Quran tandingan? Tidak ada Al-Quran tandingan sekarang, Bapak Ibu.
tidak sanggup membuat satu Quran yang semisal dengan Al-Quran yang diterima Rasulullah itu. Tetapi orang kafir masih saja menuduh Al-Quran itu karangan Muhammad. Maka lagi-lagi Allah menantang orang kafir itu. Kalau tadi mereka disuruh membuat 30 juz, 114 surat, tidak kurang dari 6.000 ayat, mereka tidak sanggup. Yang kedua, Allah menantang orang kafir supaya membuat Quran tandingan. Jangankan 30 juz, 10 surat saja. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi 10 suwarin muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Hei orang-orang kafir, kalau kamu masih menuduh Quran itu karangan Muhammad, sekarang kamu disuruh membuat 30 juz tidak sanggup. Kalau begitu sekarang coba kamu buat 10 surat saja yang sama, gaya bahasanya, redaksinya, kandungan isinya sama persis seperti Quran. Coba datangkan. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak itu penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa taala jika kamu adalah orang yang benar. Sanggup tidak? Orang kafir tidak sanggup Bapak Ibu bikin 10 surat, tapi masih bandel juga. Terakhir ditantang lagi sama Allah. Kalau kamu juga tidak bisa bikin 10 surat, sekarang 1 surat saja. Am yaquluna iftara, qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu masih menuduh Quran itu karangan Muhammad, wahai orang-orang kafir, sekarang coba kamu datangkan 1 surat saja yang redaksinya dan kandungan isinya sama seperti Al-Quran. Ternyata 1 surat juga Bapak Ibu mereka tidak sanggup. Dan kalau kamu tidak sanggup, kata Allah, fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu ke dalam api neraka itu, wahai orang-orang kafir. Takut kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya itu adalah kamu yang kafir.